Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Sasikirana. Kali ini kita akan membahas mengenai VLAN trunking. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama tentang apa itu VLAN. VLAN sendiri adalah kependekan dari Virtual Local Area Network. Di sini saya berikan penggambaran dulu ya. Misalkan kumpulan PC-PC ini itu sebuah ruangan dan dibagi menjadi 3 divisi. Untuk yang bagian atas ini adalah untuk engineering dan yang tengah untuk programming, kemudian yang bawah untuk marketing. Nah, untuk engineering itu VLAN 10, untuk programming VLAN 20, dan untuk marketing VLAN 30. Untuk masing-masing VLAN akan dibagi menjadi beberapa IP. Untuk engineering, IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Untuk programming 20.0/24 dan untuk marketing itu 30.0/24. Jadi networknya ini berbeda ya teman-teman. Nah, masing-masing PC akan berhubung ke switch. Lalu misalkan pada divisi engineering bandwidth-nya itu 10 MB dan untuk programming mungkin lebih besar yaitu 20 MB dan untuk marketing 30 MB. Disinilah VLAN dibutuhkan karena untuk memanajemen jaringan-jaringan tersebut. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk memanajemen, fungsi kedua untuk memecah broadcast domain. Maksudnya misal pada divisi engineering pada PC 1 ingin mengirim paket ke PC 2, nah dari PC 1 akan mengirim paketnya kepada switch. Lalu dari switch ke PC-PC di divisi engineering saja, dia tidak akan ke programming ataupun ke marketing karena sudah berbeda domain. Maka agar terkirim juga ke divisi lain digunakanlah VLAN. Nah, jadi secara fisikal itu penggambarannya ada satu SW dan secara logika itu terdapat 3 switch. Kita lanjut ke konfigurasi VLAN. Di sini kita buat dulu topologinya. Oke, seperti ini ya. Kita berikan kotakan untuk memisahkan antara PC kanan dengan kiri. Klik yang ini, kemudian di sini pilih yang no file. Seperti ini ya. Selanjutnya kita konfigurasikan IP-nya. Misal untuk PC sebelah kiri IP-nya 192.168.10.0/24 dan yang sebelah kanan IP-nya 192.168.20.0/24. Oh iya, untuk VLAN kiri saya mau VLAN 10 dan yang kanan VLAN 20. Sebenarnya bebas mau memberikan berapa, yang penting masih dalam cangkupan 1 sampai 4096. Langsung saja kita konfigurasikan IP-nya. Pada PC 1 IP-nya 10.1, PC 2 10.2 dan PC 3 10.3. Oke, lanjut pada PC yang kanan dengan IP 20.1 dan seterusnya. Oke, sudah semua. Sekarang kita coba tes komunikasi. Dapat teman-teman perhatikan di sini berhasil semua ya. Tapi kalau kita mencoba tes dari PC 1 ke PC 4 itu pasti gagal karena sudah berbeda IP. Maka di sini kita lakukan tes konfigurasi dulu. Kita buka switch-nya. Lalu ke CLI, kita masuk ke mode Global Configuration. Di sini kita coba buat VLAN-nya dulu. Untuk cara buatnya kita tulis saja VLAN 10. Untuk name-nya programming. Oke, sekarang kita lihat dengan DOSOF VLAN brief. Nah, perhatikan di sini ada VLAN 10 programming ya. Oh ya, semuanya itu atau default portnya ada pada VLAN 1. Pada VLAN 10 belum ada port yang masuk. Nah, di sini dari PC ke switch portnya itu urut ya. PC 1 ke switch itu portnya FA0/1, PC 2 ke switch FA0/2, PC 3 ke switch FA03 dan seterusnya. Oke, langsung saja kita masukkan portnya. Kita masuk dulu ke interface FA0/1. Lalu kita ketikkan switch port mode akses. Kita ketik lagi switch port akses VLAN 10. Maksudnya kita memasukkan interface FA0/1 ini ke dalam VLAN 10. Kita exit untuk mengecek apa sudah masuk. Oke, pada VLAN 10 programming sudah ada FA0/1-nya. Selanjutnya kita masukkan juga FA0/2 dan juga FA0/3. Kita coba cek.
Nah, perhatikan di sini sudah ada port FA0/1, FA0/2, dan FA0/3. Kemudian kita buat untuk VLAN 20-nya, kita tulis VLAN 20. Untuk name-nya saya mau marketing. Kita exit untuk melihat apakah sudah ada. Oke, sudah ada 20 marketingnya. Kemudian kita masukkan FA0/4, 0/5, dan juga 0/6-nya. Nah, cara agar mereka itu langsung masuk sekaligus yaitu dengan menuliskan interface rank FA0/4 sampai 6. Kemudian baru kita tulis switchboard mode access. Lalu kita tulis switchboard access VLAN 20. Kita coba cek apakah sudah masuk semua. Perhatikan interface 456 sudah masuk pada VLAN 20-nya ya teman-teman. Kemudian kita coba simulation. Nah, di sini masih ada ARP-nya. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, sudah kosong. Kemudian kita coba simulasi kirim paket dari PC1 ke PC2. Oke, dia mengirim ARP table ya. Lalu PC1 mengirim ke Swiss. Nah, dari Swiss dia akan mengirim ke PC2 dan juga 3. Dia tidak melakukan broadcast domain ya jadinya. Kita lanjut ke membuat topologi ruangan 2. Di sini sudah saya buat satu topologi ruangan yang sama seperti tadi. Sekarang kita lanjut untuk setting IP pada PC-nya. Untuk IP-nya kita samakan saja. Yang sebelah kiri yang ini 10.0 dan yang sebelah kanan 20.0. Intinya IP-nya itu lanjutan dari IP ruangan 1 ya teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke belajar terang. Sebelumnya itu kan kita sudah mencoba VLAN, sekarang kita akan mencoba terang. Fungsi dari terang adalah untuk menghubungkan antara switch 1 dengan switch 2 ataupun sebaliknya, yang artinya mengizinkan VLAN berapa saja yang melalui kabel antara switch 1 dan juga 2. Langsung saja di sini kita buat dulu VLAN-nya pada ruangan 2. Untuk caranya seperti tadi ya, kita buka dulu switch-nya, kemudian ke CLI. Kita masuk ke mode global configuration. Kemudian kita buat VLAN 10-nya. Name-nya programming. Kemudian kita buat VLAN 20-nya ya teman-teman. Name-nya marketing. Kita coba cek. Oke, sudah ada pilihannya. Selanjutnya kita masukkan interface-nya ke dalam. Caranya sama seperti tadi, kita masuk dulu ke interface FA01 sampai dengan 3. Kemudian tulis switchboard mode access. Lalu tulis switchboard access VLAN 10. Kita exit. Kita masukkan VLAN 20 juga, caranya sama. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kita coba konfigurasi terangnya. Bisa dilihat pada switch 1 ada FA0/7. Kita buka switch-nya, masuk ke mode privilege, kemudian conf-t. Masuk ke interface FA0/7 karena tadi kan dia nyambungnya ke FA0/7 ya. Kemudian kita tulis switchboard mode terang. Kita lihat dengan do-show interface terang. Bisa dilihat pada FA0/7 ini on dan statusnya itu terang ya teman-teman. Kita lakukan juga pada switch ruangan 2. Masuk ke interface FA0/7. Kemudian tulis switchboard mode terang. Lalu kita coba cek dengan do-show interface terang. Oke, di sini juga statusnya trunking ya teman-teman. Kita coba tes dari PC1 ke PC7. Nah, perhatikan di sini successful ya teman-teman. Kita lanjut untuk mencoba ping antar VLAN. Buka tab simulation-nya. Kita coba kirim paket dari PC2 ke PC9. Perhatikan di sini dia mengirim ARP karena belum saling mengenal ya. Kemudian ARP dikirim ke Swiss. Dan dari Swiss akan di-broadcast ke ruangan pertama, namun tidak ada perangkat yang membelas, makanya tadi tandanya itu X. Lalu di Swiss 2 ada tanda centang menandakan ada yang merespon. Lanjut dari Swiss 2, paket tersebut di-broadcast ke VLAN 10 dan akhirnya diterima oleh PC9. Selanjutnya PC9 mengirim lagi ke Swiss dan terus berjalan hingga akhirnya mengirim paket ICMP ya teman-teman. Kita lanjut ke belajar allowed terang. Kita buka Swiss 1-nya. Dan masukkan komen do-show interface terang.
Bisa dilihat di sini ada tulisan allowed on run. Maksudnya adalah pilihan berapa saja yang diizinkan melewati FA0/1. Karena masih default allowed run-nya ini 1 sampai 1005. Maksudnya semua VLAN itu bisa lewat. Kemudian ada VLAN allowed unactive in management. Maksudnya adalah VLAN beberapa saja yang sudah lewat. Ini yang sudah lewat ada VLAN 1, 10, dan 20. Sekarang kita coba ubah allowed menjadi VLAN 10 dan 20 saja. Kita masuk dulu ke interface FA0/7. Kemudian di sini kita tulis switch port trunk allowed VLAN 10, 20. Kita exit dan masukkan komen to show interface trunk. Perhatikan di sini allowed-nya sudah berganti menjadi VLAN 10 dan 20 saja ya teman-teman. Kita lanjut untuk membuat topologi ruangan 3. Di sini saya sudah buatkan topologinya dan saya sudah setting IP-nya serta konfigurasi VLAN-nya. Sekarang kita konfigurasi terangnya, kita buka switch ruangan 2, masuk ke interface FA0/8 karena dia terhubung ke switch 3 itu menggunakan FA0/8. Kemudian kita tulis switch port mode trunk. Kemudian kita lakukan juga pada switch ruangan 3. Kalau pada switch ruangan 3 itu kita masukkan ke interface FA0/7. Kita tulis switch port mode trunk. Kita cek. Oke, di sini statusnya trunking. Sekarang kita coba uji kirim paket. Misalkan kirim paket dari PC7 ke PC13. Nah, di sini successful ya teman-teman, dan pastinya yang lain juga successful. Kita lanjut ke trunking pada MLS. MLS adalah multi-layer switch. Nah, MLS itu yang ini ya teman-teman. Di sini kita coba mentrankan switch MLS ini ke ruangan 3. Langsung saja di sini kita konekkan kabelnya dari switch ruangan 3 ke MLS-nya. Kabelnya seperti biasa ya teman-teman. Kemudian kita konfigurasi terangnya pada switch ruangan 3 pada interface FA0/8. Ketikkan switch port mode terang. Lalu kita ke switch yang MLS, ke CLI, kemudian masuk ke interface FA0/1. Lalu ketikkan switch port mode terang. Perhatikan di sini muncul output rejected yang artinya interface FA0/1 tidak bisa melakukan terang karena encapsulation-nya adalah auto. FYI, terang itu ada dua, ada yang ISL punya Cisco yang artinya kalau terdapat switch Cisco bertemu dengan switch Cisco dan bertemu lagi dengan switch Cisco itu bisa melakukan ISL. Kemudian ada 802.1q yang open standar artinya switch bertemu switch lain itu bisa dilakukan pada encapsulation.1q. Nah, untuk switch MLS ini support keduanya, tapi untuk switch yang di ruangan 3 itu hanya support yang .1q. Jadi dari switch MLS itu bingung mau pakai yang mana. Maka dari itu di sini kita konfigurasikan dulu encapsulation-nya. Di sini kita ketikkan switch port terang encapsulation.1q. Kemudian baru kita tulis yang namanya switch port mode terang. Kemudian kita coba cek. Oke, di sini sudah trunking ya teman-teman. Kita lanjut ke teori dynamic trunking. Sebelumnya kita sudah belajar mode terang dan akses mode akses, artinya itu menuju ke end device. Nah, untuk terang itu masuk ke switch. Pada mode dynamic protocol itu terdapat dynamic auto dan dynamic variable. Nah, bisa teman-teman lihat pada tabel ini, kalau dynamic auto bertemu dengan dynamic auto jadinya akses. Dynamic auto bertemu dengan akses menjadi akses. Dari tabel ini dapat diambil kesimpulan bahwa dynamic auto itu artinya menunggu, dynamic variable itu artinya mengajak, dan terang itu sifatnya memaksa. Lalu untuk akses juga sifatnya adalah memaksa. Kita lanjut ke praktik dynamic trunking protocol. Di sini kita tambahkan dua switch, kemudian kita sambungkan kabel biasa. Nah, di sini kabelnya masih oranye ya, kita bisa tekan pass forward. Yang ini. Oke, sudah hijau, kita konfigurasikan. Sebelum itu kita cek dulu dia itu memakainya mode apa. Kita buka switch 3, kita cek show interface FA0/1 switch port. Pada administratif mode dia menggunakan dynamic auto, dan pada operasional mode dia menggunakan static access. Atau hasilnya ini adalah static access. Kita coba lihat pada switch yang satunya. Pada administratif mode dia menggunakan dynamic auto dan pada operational mode dia menggunakan static access. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi dynamic variable. Kita masuk ke global configuration.
Lalu masuk ke interface FA0/1. Ketikkan Swissport mode Dynamic Desirable. Kita cek dengan komen do show interface FA0/1 Swissport. Nah, di sini operasional mode atau hasilnya itu berubah menjadi terang ya teman-teman. Kita lakukan juga pada Swiss 3. Nah, di sini administratif modelnya menjadi terang dan operasionalnya juga menjadi terang ya teman-teman. Kita lanjut ke apa itu untagged dan juga tagged. Di sini kita klik simulation. Misal kita coba kirim paket dari PC 11 ke PC 17. Nah, dia mengirim paket ARP ya teman-teman. Lalu dari PC 11 ini mengirim paket ke Swiss. Dan yang pasti dari Swiss 11 mengirim ke Swiss ruangan 3. Dan juga pada Swiss ruangan 2 juga melakukan pecah broadcast ya teman-teman. Nah, dari Swiss ruangan 2 mengirim paket ke Swiss ruangan 3, inilah yang dinamakan dengan tagged. Bisa kita lihat ini ada paket yang namanya .1q yang artinya ini adalah tagged. Dan kalau tidak ada .1q berarti namanya untagged ya teman-teman. Kita lanjut ke apa itu native VLAN. Oke, akan saya jelaskan melalui praktik ya. Di sini kita buka Swiss ruangan satunya. Kita coba lihat pada show interface terang. Di sini terdapat native VLAN ya teman-teman. By default native VLAN itu masuk pada VLAN 1. Apa itu native VLAN? Native VLAN yaitu paket yang tidak perlu di-tagged. Jadi misal ketika VLAN 1 ingin mengirim paket ke VLAN 1 juga. Nah, karena native VLAN-nya itu 1, jadi tidak perlu tagged teman-teman. Kita lanjut ke konfigurasi native VLAN. Kita buka Swiss ruangan 2. Kita masuk ke mode conft. Kemudian kita masuk ke interface FA0/8. Lalu kita tulis Swissport terang native LAN. Nah, misalkan 20, kita coba enter. Kemudian kita cek do show interface terang. Nah, di sini native VLAN pada FA0/8 sudah menjadi 20 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut konfigurasi hal yang sama juga pada Swiss di ruangan 3. Oke, di sini juga sudah 20 ya, FA0/7-nya. Sekarang kita coba uji kirim paket misal dari PC 12 ke PC 15. Nah, di sini bisa dilihat sudah tidak ada tagged.1q ya teman-teman. Kita lanjut kembalikan native VLAN-nya. Kita buka Swiss ruangan 3, masuk lagi ke interface FA0/7. Kemudian kita ganti menjadi native VLAN 1 ya teman-teman. Kita lakukan juga pada Swiss ruangan 2, intinya biar kembali ya. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan saya pada materi mengenai VLAN dan trunking. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada materi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.